Halo guys, welcome back again with me ya guys ya di channel Rio Cisal teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman gue bakalan sedikit memberikan kalian tips buat counter si Augran, karena kebanyakan dari kalian teman-teman masih pada bingung gitu, masih pada kayak takut gitu kan buat ngelepas Augran. Entah itu mau di pick musuh ataupun ngepick di tim sendiri. Kadang di tim sendiri nggak bisa make ya teman-temannya di random ya guys ya. Malah yang ada kayak nyoba hero doang gitu. Malah pas pakai Augran malah ngefit gitu kan, giliran dipakai musuh malah jago ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini guys, sesuai sama judul, gue bakalan ngasih penjelasan 3 poin utama gimana caranya buat counter Augran beserta hero-nya teman-teman. Nanti di sesi terakhir gue bakalan spill hero-hero yang bisa counter Augran di masing-masing role itu apa aja teman-teman ya. Itu sekitar 3 lah, bakalan gue spill 3 hero aja yang bisa dibilang mendekati sempurna buat nge-counter si Augran ini di masing-masing role teman-teman. Oke, kita gas di tahap pertama dulu teman-teman. Bakal gue jelasin 3 poin utama. Jadi nanti ke depannya teman-teman, kalau misalnya kalian punya opini kalian sendiri, hero ini bisa buat nge-counter, hero ini bisa nge-counter, silahkan teman-teman. Yang penting gue udah nyampaikan dulu 3 poin utama untuk counter Augran ini apa aja ya teman-teman ya. Oke, let's go guys. Oke teman-teman, untuk poin pertama buat counter si Augran ini guys, itu tarik ulur. Kenapa tarik ulur teman-teman? Jadi kalau kalian ketemu Augran atau ngelawan Augran gitu kan, kalian tuh harus pakai hero yang pertama itu bisa tarik ulur teman-teman. Contohnya kayak siapa bang gitu? Contohnya kayak siapa bang? Ini gue spill dikit aja. Contohnya kayak kalau di mid tuh ada Mai, kalau tank itu ada Liu Shan teman-teman. Kalau di kelas itu ada Sarot atau jungle tuh bisa pakai Sarot juga bisa teman-teman. Itu bisa pakai hero tarik ulur kayak gitu teman-teman. Buat apa bang? Kenapa harus pakai teori tarik ulur kalau lawan Augran? Karena Augran itu skillnya itu atau pasifnya itu dia berlandaskan dari skillnya, bukan dari pasif utamanya atau pasif bawaan, bukan teman-teman, tapi dari pasif skill. Jadi kalau misalnya kalian udah kalau kalian all in duluan gitu sebelum buang-buangin skill dan pasifnya, ya enak, Augrannya enak teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian bisa tarik ulur gitu, buang-buangin ultinya, buang-buangin pasifnya, terus kalian all in si Augran, nah dia udah nggak ada lagi skill setnya gitu. Itu poin pertama ya teman-teman ya. Untuk poin yang kedua teman-teman ya, poin kedua itu bisa dibilang di sini kalian harus pakai hero-hero yang memang bener-bener tanky atau sustain banget. Jadi kalau misalnya yang pertama itu kalian pakai hero-hero yang mobilitas tinggi, yang bisa tarik ulur atau yang bisa buying time. Nah, kalau yang kedua ini tugasnya juga sama teman-teman, buying time, buang-buangin skillnya, tapi kalian tahan pakai badan kalian sendiri gitu. Contoh hero-hero yang bisa tahan badan itu ya kayak Dun gitu, yang sustain banget ya. Dun, terus ada si kayak Alain juga kan yang bisa tahan-tahan badan. Terus selain Dun tuh ada Kaiser juga teman-teman. Terus selain Kaiser ada juga contohnya kayak ya kayak Liu Shan juga teman-teman ya. Selain tebal, tanky, dia juga bisa, mobilitasnya juga tinggi teman-teman ya, stunnya banyak, CC-nya banyak kayak si siapa, Liu Shan tadi teman-teman. Nah, karena basic attack-nya, dasar basic attack-nya dari Augran ini nggak bisa dibatalin sama CC teman-teman, kecuali surprise. Jadi buat nahanin damage-nya pakai hero-hero tanky atau yang tebal itu sangat worth it gitu teman-teman ya, sangat worth it banget. Jadi teman kalian di belakang bisa ngasih damage, kalian nggak apa-apa lah berkorban gitu kan teman-teman ya. Kalau kalian masih hidup syukur gitu kan, kalau ke take down minimal kalian udah telan semua skillnya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk poin kedua ini, opsi kedua itu poinnya hero tebel atau sustain atau tanky buat ngadepin Augran teman-teman ya. Perbanyak hero tanky atau sustain. Poin yang ketiga, itu poin yang ketiga ini kalian pakai hero-hero yang bisa dibilang atau pakai item gitu ya. Perbanyak anti regen atau anti heal atau anti recovery darah. Karena Augran ini basicnya skill 2 sama skill 3-nya itu atau ultinya itu, dia kenceng banget guys recovery darahnya atau regen darahnya. Jadi contohnya aja nih ya, contoh hero-nya yang bisa nge-counter si Augran ini, itu yang paling mendekati banget sempurna itu Neza teman-teman. Kenapa gue bilang Neza? Karena dia itu bisa nge-counter healingnya si Augran. Terus selain Neza ada lagi guys, yaitu Musashi teman-teman. Musashi udah jelas ya kan, kalau udah tahu pakai Musashi teman-teman. Ultinya itu kan Impaler, kalau bahasanya itu Impaler pasifnya teman-teman. Dia itu ngeblok heal, ngeblok segala bentuk healing.
mau recover, mau regen gitu, mau healing dari dia sendiri, lifestyle-nya teman-teman, itu bisa di counter sama si Musashi. Jadi entah antara kalian mau pick hero-hero yang anti regen memang, ataupun kalian mau pakai anti item-item anti regen, itu silahkan guys. Intinya poin ketiga ini kalian perbanyak item anti regen atau pakai hero anti regen kayak Neza sama Musashi. Nah itu tercounter parah itu. Untuk poin ketiga itu wajib lah kalau kalian ketemu sama si Augran, itu wajib banget ini. Poin ketiga ini paling wajib ya guys ya. Kalau poin pertama kalian nggak bisa, poin kedua kalian nggak bisa maksimalkan, poin ketiga ini harus kalian maksimalkan dan wajib teman-teman ya. Oke, itu 3 poin utama teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa bahas ke hero-heronya teman-teman. Let's go. Oke guys, sekarang kita sudah ada di bagian pemilihan hero ya teman-teman ya. Jadi di sini gue bakalan nunjukin satu-satu teman-teman ya. Mungkin masing-masing di role ini gue bakalan spill 3 aja guys ya di masing-masing role. Dari mulai class lane, mid lane, farm lane, jungling sampai roaming ya teman-teman ya. Kita bisa gas dari class lane dulu guys ya. Oke, kita mulai dari class lane dulu teman-teman. Dari class lane itu pilihan utama gue yang pertama adalah Charlotte teman-teman. Kenapa gue pilih Charlotte guys? Buat nge-counter si Augran, karena Charlotte ini dia punya basic skill atau skill set itu buat yang poin pertama tadi guys, yaitu tarik ulurnya guys. Jadi Charlotte ini dia cukup sustain juga teman-teman untuk hero-nya teman-teman, karena dia punya skill 2 regen yang pertama itu, terus dia punya skill set dash dari skill 2 juga, terus dapat movement speed juga dari skill 1 ya teman-teman ya. Jadi Charlotte ini cooldownnya juga cepet ya guys ya. Hero ini bener-bener bisa buat nge-counter ya guys ya, buat nge-counter si Augran untuk di bagian class lane teman-teman. Dan gue juga selama main Augran teman-teman, ini memang Charlotte ini sulit gitu loh. Buat ditangkap tuh sulit guys, karena memang mobilitasnya cukup tinggi ya guys ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, cuma cukup tinggi gitu loh. Terus cooldownnya juga cepet teman-teman, mana sustain juga, lumayan sustain si Charlotte ini kan teman-teman ya. Jadi buat tarik ulur buying time itu Charlotte ini bener-bener bisa banget sih. Menurut gue bisa banget ya teman-teman ya. Terus selanjutnya di class lane ini ada juga King Dun teman-teman. Udah jelas ya King Dun ya guys ya. Gue kasih masuk di class lane juga untuk si King Dunnya teman-teman, karena dia bisa bener-bener counter Augran, karena ya tadi dia ini masuk di segala kategori teman-teman. Kategori pertama masuk, kategori kedua masuk, kategori ketiga sebenarnya masuk juga, karena dia bisa ketambahan item pertamanya yaitu Blazing Cap teman-teman ya. Yang dimana kita tahu Blazing Cap itu item anti regen dari defense teman-teman. Oke. Terus yang ketiga udah jelas ada Prince Neza atau Pangeran Neza teman-teman. Jadi gue bilang kenapa Neza bisa nge-counter, karena dia skill setnya teman-teman ya, itu skill satunya. Skill 1 is Neja's primary damage dealing skill. With it. Nah, skill satunya ini teman-teman, dia itu bisa ngurangin recover darah musuh, atau bisa dibilang skill satunya ini mirip-mirip kayak item anti regen. Belum lagi dia kalau misalnya ketambahan item anti regen lagi, item anti regen juga kayak Blazing Cap, kan dia ngurangin 35% teman-teman. Ditambah pasifnya dari skill satunya si Neza ini jadi sekitar 50%, setengahnya guys. Makanya ini hero enak banget lah buat nge-counter. Mobilitasnya juga ada teman-teman, dari skill 2-nya teman-teman ya, mobilitasnya. Terus skill 3-nya juga bisa buat kabur teman-teman kalau misalnya dia udah mulai sekarat banget gitu kan ngelawan si Augran, atau buat nahan si Augran. Jadi untuk poin 1, 2, 3-nya Neza nih dapat semua guys. Neza nih dapat semua teman-teman. Makanya gue bilang Neza nih salah satu counter SSS buat si Augran nih teman-teman ya. Oke. Ini 3 hero buat di class lane. Sekarang kita lanjut ke mid lane teman-teman ya. Let's go. Untuk mid lane tadi gue udah spill teman-teman. Ada si Mai, ya kan? Ada si Mai, kalian udah tahu kenapa lah ya. Karena skill setnya bener-bener ngedes semua teman-teman ya. Gocek semua. Itu untuk si Mai. Terus selanjutnya ada Diao-chan. Gue pilih di sini Diao-chan. Kenapa di mid lane? Karena Diao-chan ini dia dashnya bukan cuma dash teman-teman, skill 2-nya. Dia ngeblink plus untargetable, nggak bisa ditarget teman-teman. Jadi dia bisa ngelepasin diri gitu loh dari si Augran ini. Bisa buang-buangin skillnya juga. Bisa buat gocek-gocek juga teman-teman ya, supaya Augran ini miss skill teman-teman, terus buang-buang skillnya. Jadi Diao-chan ini gue bisa bilang salah satu pilihan utama juga kalau kalian main mid lane ketemu Augran guys ya. Terus selanjutnya di sini pilihan gue ketiga yang terakhir itu ada Yuhuan. Kenapa gue bilang Yuhuan? Karena dia bisa ngepokin dari jarak jauh, bisa ngestun dari jarak yang cukup jauh juga teman-teman. Habis itu kalau dia ditarget dia bisa pakai ulti, untargetable juga, regen juga kenceng guys si Yuhuan ini teman-teman. Jadi gue bisa bilang
selama gue main Augran, Yuan ini juga salah satu hero yang gue benci kalau ada di mid lane teman-teman ya. Ataupun main jungler pun Yuan juga benci banget guys. Karena bisa nge-counter teman-teman ya. Kalau mungkin kalian bertanya-tanya, bang Sangguan emang nggak bisa gitu. Sangguan gue pikir selama ini gue ketemu Sangguan ya, gue nggak ada kendala sih main Augran sih, gampang aja sih. Karena Sangguan cuma ngedesnya cuma dari ulti doang guys. Sisanya kalau dia udah jalan kaki mah gampang banget cuk. Gue bisa kejar pakai skill 1 gitu. Oke, kita lanjut ke farmland selanjutnya guys ya. Oke, untuk di farmland ini teman-teman ya. Ini sebenarnya farmland ini guys nggak counter 100% karena untuk di early game mereka belum ada damage, terus makanan empuk buat si Augran. Buat apa ya? Buat jiwa-jiwa skillnya si Augran ini benar-benar gampang banget guys nge-take down si MM, karena MM ini early nggak ada damage guys, terus lembek kecuali udah late game ya. Nah itu bener-bener baru nge-carry banget gitu, atau bisa nge-counter banget si Augran karena damage-nya udah terasa kan guys. Untuk yang pertama MM ini udah jelas ya, ratu dari segala ratu teman-teman, yaitu Arlie teman-teman. Udah jelas untuk counter yang pertama itu Arlie, terus yang kedua ada Marco Polo, yang ketiga itu ada di Renji. Kalau Marco Polo itu true damage-nya itu bisa nembusin si Augran, plus dia itu ada skill setnya buat kabur-kaburannya kan teman-teman ya. Dash-dashnya itu cukup ganggu juga teman-teman, kayak skill 2 nya itu guys. Terus di Renji itu kenapa gue pilih di Renji teman-teman yang ketiga, karena di Renji itu dia bisa nge-stun dari jarak jauh, plus dia itu skillnya juga sakit banget guys. Skill basic attack-nya tuh udah kayak DHS cuk, udah kayak Doomsday guys. Habis itu dia punya Purify juga buat ngelolosin diri teman-teman. Jadi skill setnya cukup bagus juga guys buat ngelawan si Augran, buat nge-counter ya, supaya nggak cepet mati banget di early gitu. Habis itu di jungling. Nah kalau di jungling ini teman-teman, tadi gue udah spill juga ada Musashi teman-teman, karena dia punya pasif Impel. Terus selain Musashi ini ada juga, kalau kalian pengen main Charlotte jungle silahkan gitu kan. Habis itu yang pasti itu King Dun masuk juga di jungle kalau pengen main jungle teman-teman, di Dunnya bisa teman-teman. Habis itu selanjutnya teman-temannya itu ada si Ata guys. Kenapa gue bilang ada Ata? Karena Ata ini mobilitasnya juga lumayan lah. Dia itu mirip-mirip Dun mobilitasnya. Dia kalau Dun itu manfaatin skill 3, Ata ini manfaatin skill 2. Terus dia juga sustain, regennya kenceng gitu kan, dia bisa nelan skill-skillnya juga gitu. Pokoknya enak banget lah. Habis itu selain itu teman-teman, selain si Ata ini ada si Mai. Kenapa gue bilang si Mai? Karena dia punya skill 1 yang gak bisa ditarget guys. Kalau dia misalnya udah pakai skill 1, dia bisa kabur gitu, ngehindarin skill-skillnya sih, atau buat ngegocek si Augran teman-teman. Gitu ya guys ya. Selain si Mai juga menurut gue masih ada lagi teman-teman. Cuma untuk yang benar-benar tier atas buat nge-counter si Augran itu menurut gue ini aja. Oh iya, satu lagi teman-teman, ada Luna. Nah Luna ini bisa nge-counter si Augran. Ya itu caranya tadi gimana teman-teman? Tarik ulur guys. Tapi kalau Augrannya jago sih sebenarnya Luna ini gak terlalu jadi masalah ya. Karena gue selama ini ketemu Luna pun main Augran gak jadi masalah teman-teman. Karena gue bisa manfaatkan skillnya Augran juga buat tarik ulur si Luna ini juga teman-teman. Buat bikin dia miskill juga bisa guys sebenarnya. Cuma ya kalau kalian jago main Luna bisa banget buat counter si Augran teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke lane roaming. Kalau roaming ini ada memang bener-bener 3 counternya guys. Gue spill ya guys ya. Yang pertama udah jelas tadi gue sempat juga udah gue sebut di awal-awal teman-teman, Liu Shan. Karena kenapa? Liu Shan ini teman-teman, dia skill setnya guys ya. Skill setnya itu dia ngestun. Ada 2 biji kayaknya dia skill stunnya teman-teman. Habis itu dia movement speednya juga kenceng. Bisa tarik ulurin buat teman-teman kita juga, mana sustain. Jadi dia punya semua lah. Buat seorang roaming ini punya semua guys. Skill setnya tuh lengkap gitu loh buat lawan si Augran. Jadi ini bener-bener paling gue benci ya kalau main Augran tuh si Liu Shan ini guys. Setelah itu di posisi kedua itu ada Lian Po teman-teman. Kenapa gue bilang Lian Po teman-teman ya? Karena Lian Po ini sama mirip-mirip kayak si Liu Shan teman-teman. Dia tuh skill setnya mirip-mirip lah. Stunnya banyak, terus dia tebel juga, regennya tebel, pengurangan damage-nya ada guys ya, nelan skill bisa. Gue bilang Lian Po ini benar-benar mendekati sempurna lah kayak Liu Shan teman-teman ya. Habis itu yang ketiga ada Diakiao. Kenapa gue bilang Diakiao? Karena Diakiao ini teman-teman apa ya? Kita udah mau nge-take down musuhnya nih, MM musuh. Karena Augran tipikalnya dia poking, skillnya poking. Belum pas mau mati udah balik ke base guys. Gue benci banget cok, sumpah sama ini hero. Udah gitu kalau yang ditempel sama dia dapat movement speed kencang. Habis itu teman-teman
Dia ini juga bisa kalau misalnya kita pas lagi pengen ngegeng temennya, dia manggil teman-temannya banyak gitu kan, langsung manggil 5 orang gitu. Nah itu teman-teman, jadi Dakeo ini bisa gue bilang juga mendekati sempurna lah ya buat nge-counter si Augran ini guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi hero-hero, 3 hero mungkin gue udah ya spillin dikit-dikit gitu kan. Setelahnya kalau kalian misalnya udah paham dari 3 poin tersebut, kalian ada hero tambahan lain dari opini kalian masing-masing, silahkan guys. Nggak usah berpaku sama teori gue, asal kalian paham sama teori 3 poin utama tadi, kalian bisa pakai hero lain, terserah gitu kan. Cuma itu tadi 3 hero utama yang bisa gue bilang dari segala masing-masing role yang bisa counter si Augran guys, yang bisa jadi pilihan utama kalian kalau kalian masih bingung teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung konten ya teman-teman ya. Mungkin segini aja info yang bisa gua kasih ke kalian teman-teman ya mengenai counter-counter Augran. Semoga kalian kedepannya bisa lebih jago lagi ya guys ya. Dan gue harap dari kalian yang nonton video gue ini, salah satunya bisa jadi pro player ya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman, ditunggu konten-konten selanjutnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa subscribe tentunya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, gue hampir setiap hari live di TikTok dan juga upload konten-konten di TikTok. Jadi follow gue di TikTok juga ya teman-teman. Nanti gue sematkan teman-teman. Oh iya teman-teman, kalian kalau punya ide, punya saran konten selanjutnya apa, kalian boleh komen atau DM gue, silahkan teman-teman ya. Di TikTok silahkan juga boleh. Next kita ketemu lagi. Kalian stay tune ya teman-teman ya. Stay safe, stay healthy tentunya teman-teman. Jangan suka begadang. Kalau ngepost pagi-pagi aja guys. Ini game bukan game sebelah kok. Kalau pagi tuh nggak semuanya dark system teman-teman ya. Oke teman-teman. Sampai sini dulu. Sampai jumpa di next episode. Bye bye teman-teman.